Sebelum lanjut episode 161-165 jangan lupa subscribe, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Itu adalah hotel ibunya. Episode 161. Tidak apa-apa, istriku. Richard Cannon tersenyum. Itu adalah hotel ibunya, mengapa dia harus membayar? Richard berpikir untuk membawa Gracia Jordan menemui ibunya segera setelah itu. Jika dia bertemu ibunya, dia akan percaya bahwa dia berasal dari keluarga yang sangat kaya, bukan? Ditambah lagi karena Gracia sangat cantik, ibunya pasti akan menyukainya. Silakan ambil, suamiku. Nada bicara Gracia sangat serius. Meskipun dia hampir bangkrut, ini masih urusan perusahaannya. Bagaimana dia bisa membiarkannya membayarnya? Selain itu, makan di hotel bintang 5 juga tidak murah. Itu bisa dengan mudah menghabiskan biaya hingga beberapa ribu dolar sekali makan. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk makan bersamanya di tempat seperti itu sebelumnya. Suamiku, aku tahu kamu mendapatkan uang baru-baru ini, tapi tolong gunakan uangku. Aku lebih tua darimu, jadi aku harus menjagamu dengan baik. Lanjut Gracia. Richard tersentuh oleh kata-katanya. Dia telah mengatakan kata-kata yang mirip dengannya ketika dia berusia sekitar 7 tahun. Mereka masih anak-anak yang polos, tetapi dia selalu suka memeluknya setiap kali mereka tidur bersama saat itu. Pada akhirnya, Richard tidak punya pilihan selain mengambil uangnya dan turun bersama. Di tempat parkir, Direktur Ayana dan Direktur Claire sedang menunggu mereka. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita akan makan di hotel bintang 5? Direktur Claire masih sedikit curiga. Akan mahal untuk makan di tempat seperti itu. Apakah Gracia benar-benar murah hati? Mereka seharusnya. Bisnis kita cukup sukses. Seharusnya normal bagi mereka untuk memperlakukan kita di tempat seperti itu, kan? Direktur Ayana berkata sambil menggelengkan kepalanya. Itu hanya diberikan. Itu benar. Tapi masih terasa agak aneh mengendarai Buick untuk makan di hotel bintang 5. Tapi jika mereka bersikeras untuk berpura-pura, maka baiklah bagiku. Peduli. Tapi aku masih akan menikmati makananku yang enak. Direktur Claire tersenyum. Saya menduga mungkin mereka ingin kami memperkenalkan beberapa klien kepada mereka, jadi itulah mengapa mereka begitu murah hati sekarang. Aku baik-baik saja dengan itu, tetapi makanannya hanya akan berharga 1 atau 2.000 dolar, lupakan saja. Jika sekitar 5 hingga 8, maka kami akan memperkenalkan beberapa kepada mereka. Itu juga yang kupikirkan. Oh benar. Aku baru ingat bahwa aku punya teman lama di sekitar sini, jadi sebaiknya aku memintanya untuk datang juga. Direktur Ayana berkata saat dia mengingatnya. Dia telah berjanji untuk membawa temannya keluar untuk makan enak, dan ini adalah waktu yang tepat. Mereka akan makan gratis, jadi mengapa tidak memanggilnya untuk datang bersama? Apakah mereka akan setuju? Lagi pula, orang lain akan dikenakan biaya tambahan beberapa ratus dolar. Direktur Claire ragu-ragu. Apakah dia berani tidak setuju? Jika dia tidak setuju, maka aku akan segera pergi. Direktur Ayana berkata sambil meringkuk bibirnya. Lagi pula, itu hanya satu orang tambahan, kan? Apa masalahnya? Ya, tidak apa-apa, tapi... Tidak ada tapi. Jika mereka berani tidak setuju, maka saya hanya akan menolak untuk menandatangani kontrak, apalagi memperkenalkan beberapa klien kepadanya. Direktur Ayana menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Baiklah kalau begitu, jangan membicarakannya lagi. Mereka datang, kata Direktur Claire. Keduanya segera berhenti berbicara. Pada saat ini, Richard dan Gracia turun bersama. Richard menyalakan mobil dan semua orang masuk ke dalamnya. Ketika Richard siap mengemudi, Direktur Ayana yang duduk di belakangnya berkata, "Tunggu sebentar, Direktur Jordan. Kebetulan saya punya teman di sini. Saya telah memintanya untuk datang makan siang bersama kami, bukan? Baik-baik saja untuk kalian." Gracia membeku, begitu pula Richard. Direktur Jordan, temanku tidak makan banyak. Direktur Ayana melanjutkan, nadanya sedikit arogan. Jika dia berani menolakku, maka aku akan keluar sekarang. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Jika dia mengatakan tidak, maka Direktur Ayana pasti akan membatalkan kesepakatan. Tidak ada gunanya memiliki hubungan dengan orang kecil seperti itu. Setelah hening sejenak, Gracia berkata sambil tersenyum. Tentu, kamu harus meminta temanmu untuk ikut juga.
Direktur Ayana tersenyum. Setidaknya dia masih tahu bagaimana memperlakukan kliennya dengan baik. Baiklah kalau begitu, saya akan membiarkan karyawan saya mendapatkan pelatihan mereka di sini. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Itu segera terhubung. Halo, Direktur Zanel, ini saya. Saya di sini di Ocean City. Tidak, tidak, saya akan mentraktir Anda makan. Saya punya beberapa teman dengan saya di sini. Apakah Anda di kantor? Saya akan menjemput Anda. Oke, oke, tunggu aku di bawah 10 menit lagi. Aku akan segera ke sana, oke. Panggilan berakhir, dan Direktur Ayana puas. Ayo pergi ke Menara Volley. Temanku akan menunggu kita di sana. Richard mengangguk. Dia tahu tentang Menara Volley. Ada banyak perusahaan di sana, dan jika orang yang disebutkan oleh Direktur Ayana juga adalah bos dari sebuah perusahaan, itu tidak masalah. Segera, mereka tiba di Menara Volley. Direktur Ayana menelepon temannya dan bertanya di mana dia. Segera, Richard melihat seorang wanita muda yang menawan berjalan ke arah mereka. Namun, ada sedikit rasa jijik di matanya, seolah-olah dia sedang melihat ke bawah ke mobil. Direktur Ayana turun dari mobil untuk menyambutnya. Melihat Richard dan Gracia di dalam mobil, dia mengerutkan kening dan berkata, Direktur Ayana, kemana Anda membawa saya? Anda tahu saya tidak akan pergi ke tempat biasa. Hotel Bintang 5. Direktur Ayana berkata sambil mengedipkan mata pada Richard. Dia mengangguk dan mengemudi tanpa suara ke hotel ibunya. Itu benar, tetapi masih ada banyak hotel Bintang 5 palsu saat ini. Kamu harus berhati-hati agar tidak berakhir di salah satu tempat itu. Tidak hanya makanannya yang buruk, tetapi juga mahal. Kata wanita itu. Richard tetap diam dan melanjutkan mengemudi. Kami benar-benar akan pergi ke Hotel Bintang 5. Jangan khawatir tentang itu. Direktur Ayana berkata sambil melihat sebuah bangunan megah di sisi yang jauh. Tentunya ini adalah tempat yang mereka tuju. Dia tidak menyangka Gracia begitu murah hati. Apakah kita hampir sampai? Direktur Ayana datang, menunjukkan bahwa mereka harus makan di tempat ini. Bangunan itu sangat indah. Direktur Claire juga sangat puas. Nama tempat itu terlihat sangat berkelas. Direktur Zanel melihat keluar dan berkata, tempat ini. Saya sudah pernah ke sini beberapa kali. Saya kira itu layak. Bagus kalau begitu. Baiklah kalau begitu, mari kita berhenti di sini. Kata Direktur Ayana. Gracia memandang Richard dan merasa penasaran. Apakah ini tempatnya? Richard menggelengkan kepalanya dan berkata. Kami belum tiba. Belum datang. Direktur Ayana mengerutkan kening. Dia menyukai hotel ini dan merasa bahwa akan lebih baik jika mereka makan di sana. Dari mata Direktur Zanel, dia bisa melihat bahwa tempat ini bagus. Ya, itu sedikit lebih jauh ke depan, kata Richard. Sedikit lebih jauh ke depan. Yang tersisa hanya hotel sampah, kata Direktur Zanel kecewa. Makanan di hotel yang baru saja mereka lewati sangat enak dan dia puas dengan itu. Tapi mereka tidak pergi ke sana lagi. Apakah mereka akan makan di hotel sampah? Betapa menjijikkan. Direktur Ayana sedikit tidak senang. Apakah dia tidak mengerti apa yang mereka maksudkan? Tidak bisakah dia mengatakan bahwa mereka ingin makan di hotel itu? Mereka akan dapat mengambil beberapa foto juga jika mereka makan di gedung kelas atas. Ada hotel yang lebih baik di depan, kata Richard. Gracia terkejut pada awalnya, tetapi dia segera mengerti. Apakah itu tempat itu? Kembali saja ke hotel itu. Kita bisa makan di sana. Kata Direktur Ayana. Sungguh memalukan membawa temannya ke hotel biasa untuk makan. Ada hotel bintang 5 di depan, kata Richard tak berdaya. Direktur Ayana bersandar dan bergumam dalam hatinya, mari kita lihat apakah Anda dapat menemukan saya hotel bintang 5 di tempat seperti ini. Jangan coba-coba membodohiku dengan tempat sampah. Direktur Zanel juga sangat tidak senang. Tidak ada hotel bintang 5 di depan. Apakah mereka pikir dia tidak tahu? Hei, ada sebuah bangunan di depan kita. Kelihatannya cukup megah sebenarnya. Direktur Claire, yang cukup pendiam sepanjang waktu tiba-tiba angkat bicara. Direktur Ayana dan Direktur Zanel sama-sama melihat keluar dan mata mereka berbinar. Bangunan di depan mereka tampak beberapa kali lebih menakjubkan daripada yang baru saja mereka lewati. Apakah mereka akan makan di sini? Direktur Ayana bingung. Yah, itu tidak buruk. Direktur Zanel sangat gembira. Dia belum pernah ke sini sebelumnya.
Hotel ini cukup terkenal, dan dia sudah lama ingin datang ke sini. Dia telah mendengar bahwa meskipun agak mahal, makanan di sana sangat enak. Ayana, apakah di sini? Direktur Zanel tersenyum, dan nada suaranya penuh harapan. Direktur Ayana sangat senang, merasa bahwa dia telah mendapatkan kembali harga dirinya. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, ada di sini. Ayo makan di sini." Memberi hormat. Episode 162. Richard Cannon masuk. Penjaga keamanan dari stan keamanan pada awalnya bingung, tetapi ketika mereka melihat bahwa itu adalah Richard, mereka dengan hormat memberi hormat dan mengizinkannya masuk. "Pelayanan di hotel ini bagus," kata Direktur Zanel. Ketika mobil masuk, dia bisa melihat kemewahan hotel ini. Dia tidak menyangka bahwa Direktur Ayana akan mengundangnya ke tempat yang begitu mewah. Hotel ini harus lebih dari 5 bintang. Bahkan bisa dikatakan hotel bintang 6 atau 7. Ya, kau benar. Wajah Direktur Ayana berseri-seri. Setelah Richard memarkir mobil, mereka turun dan pergi ke restoran hotel. Direktur Ayana berjalan di depan mereka. Bagaimanapun, dialah yang memperlakukan mereka. Jadi dia harus bertindak seolah-olah dialah yang menemukan dan memutuskan untuk makan di tempat ini. Richard dan Gracia mengikuti di belakang mereka. Gracia sedikit khawatir. Terakhir kali dia datang ke sini, seseorang yang disebut Kenan telah membayar tagihannya. Tapi dia tidak menerima suguhannya, dan masih membayar sebelum pergi. Mungkin harganya lebih dari $10.000 untuk makan 5 orang. Gracia menghela nafas, dia belum mendapat kesempatan untuk makan bersama Richard di sini, dan meskipun mereka tidak sendirian, itu masih cukup baik. Dia hanya akan menganggapnya sebagai hari bagi mereka berdua untuk bersantai. "Hubi, aku akan pergi membeli sebotol anggur merah. Anggur di sini sepertinya sangat mahal," kata Gracia Jordan. "Tidak perlu untuk itu. Ayo pesan di dalam saja." Richard menggelengkan kepalanya. Hanya satu perintah dan dia bisa memiliki salah satu anggur di dalamnya. Tentu saja harus. Makanan dan anggur di sini sangat mahal. Jadi lebih baik mencoba menghemat uang. "Anda harus pergi dulu, saya akan segera kembali dengan anggur," kata Gracia sambil pergi ke toko rokok dan anggur di dekatnya. Richard tidak punya pilihan selain berjalan di depan. "Selamat datang, berapa banyak dari kalian hari ini?" Resepsionis restoran bertanya sambil tersenyum. "5," kata Direktur Ayana. "Silakan ikut dengan saya, apakah Anda punya reservasi?" Resepsionis membawa mereka masuk. "Tidak, kamu bisa membuka kamar pribadi untuk kami." Karena mereka telah datang jauh-jauh ke sini, dia harus memesan kamar pribadi untuk membuat temannya terkesan. Ayana telah memanggil temannya ke sini untuk membalas budi, dan dia ingin membalas budi dengan cara yang paling megah. "Maaf, semua kamar pribadi kami sudah penuh dipesan hari ini." Resepsionis menunjukkan ekspresi minta maaf. Restoran itu sangat sibuk selama beberapa hari terakhir, dan ada masa tunggu untuk pelanggan yang datang. "Tidak ada kamar pribadi. Kita berlima akan menghabiskan banyak uang, apa kamu yakin tidak bisa membuka kamar untuk kami?" kata Direktur Ayana. Dia bisa melihat bahwa bisnis di sini sangat bagus, dan tidak ada lagi kamar pribadi yang tersedia. Tapi setidaknya dia harus mencobanya. Jika semuanya berjalan seperti yang dia inginkan, bukankah dia akan terlihat lebih mengesankan? Wajah resepsionis itu meminta maaf, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tepat saat dia akan menolak permintaannya, Richard muncul di hadapannya. Dia tercengang. Dia adalah seseorang yang bahkan Betty harus layani secara pribadi. Dia mengingatnya dengan jelas. Richard mengangguk padanya. Resepsionis segera mengerti dan tersenyum. "Ya, silakan lewat sini." Direktur Ayana tertawa dalam hatinya. Mereka benar-benar beruntung. "Ayana, apakah kamu kenal orang-orang di sini?" Direktur Zanel terkejut. Baru saja, tidak ada lowongan untuk mereka, dan sekarang tiba-tiba ada. "Mungkin. Lagi pula, aku kenal banyak orang." Direktur Ayana tersenyum. Tentu saja, dia tidak mengenal siapapun di hotel, tetapi mungkin karena dia mengatakan bahwa mereka akan menghabiskan banyak uang di sana, baru kemudian mereka mendapatkan kamar pribadi untuk mereka. Resepsionis membawa mereka ke kamar pribadi. Ketiga wanita itu semua terkejut. Itu sangat mewah, seolah-olah mereka telah masuk ke dalam kamar presidensial. Hotel ini benar-benar mewah. Sutradara Zanel segera mengambil beberapa foto dan mempostingnya di akun media sosialnya.
Dia adalah bos dari sebuah perusahaan kecil, dan dia bahkan harus bekerja sama dengan orang lain untuk memulai perusahaan. Dia belum pernah ke tempat yang begitu mewah untuk makan siang, jadi tentu saja, dia harus mengambil foto untuk mengingat momen ini. Mereka duduk, dan Direktur Ayana melirik Richard. Di mana Direktur Jordan? Kata-kata ini sepertinya diucapkan karena khawatir, tetapi dia sebenarnya khawatir Gracia akan kabur. Dia baru saja membeli sesuatu. Dia akan segera kembali, kata Richard. Kalau begitu, ayo pesan makanan. Silakan pesan apapun yang kamu suka. Direktur Ayana meletakkan menu di depan Direktur Zanel. Saat mereka bertiga memesan makanan mereka, Direktur Ayana bertanya, mengapa kita tidak memesan sebotol anggur merah? Mari kita lihat jenis anggur apa yang mereka miliki di sini. Ketika resepsionis hendak berbicara, Richard menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Dia sedang membelinya sekarang. Resepsi tercengang. Kenapa dia harus membelinya? Semua anggur di kilang anggur tersedia untuk Richard. Direktur Ayana bergumam dalam hatinya, apakah itu benar-benar perlu? Baiklah kalau begitu, tidak perlu anggur merah. Cepat dan sajikan makanannya. Direktur Ayana berkata sambil meletakkan menu. Resepsionis mengangguk, lalu segera pergi dengan pesanan mereka. Richard berkata bahwa dia akan pergi keluar dan melihat apakah Gracia sudah kembali. Terima kasih untuk hari ini, Ayana. Direktur Zanel berkata sambil mengambil beberapa foto lagi. Dia benar-benar bahagia hari ini. Itu bukan masalah besar. Dia merasa sangat bangga. Ini membuatnya membengkak dengan bangga. Ngomong-ngomong, siapa pria dan wanita yang baru saja keluar? Direktur Zana bingung. Dia mengenal Direktur Claire, tetapi dia belum pernah melihat Richard dan Gracia sebelumnya. Mereka hanya teman saya. Saya memiliki sesuatu yang perlu saya tanyakan kepada mereka, jadi saya memanggil mereka untuk bergabung dengan kami untuk makan siang, kata Direktur Ayana. Direktur Zanel mengangguk. Jadi mereka hanya pekerja lepas. Tidak heran mereka mengendarai buik. Ketika makanan mereka tiba nanti, dia akan mengambil banyak foto dan mempostingnya di media sosialnya. Tuan muda, kami memiliki sepotong daging sapi wagyu yang sangat lezat di dapur hari ini. Apakah Anda ingin memilikinya? Melihat Richard keluar, resepsionis itu bertanya dengan suara rendah. Dia menggelengkan kepalanya. Daging sapi ini sangat mahal. Dia akan baik-baik saja dengan memesannya jika dia datang dengan Gracia sendirian. Tetapi dengan tiga wanita yang bersama mereka hari ini, dia yakin bahwa dia dan Gracia tidak akan bisa menikmati steak dengan tenang. Tidak perlu, siapkan saja makanan yang mereka pesan. Kata Richard. Tentu. Resepsionis segera pergi ke dapur. Richard pergi ke samping dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon ibunya. Dia berpikir bahwa ini akan menjadi saat yang tepat baginya untuk bertemu dengan Gracia nanti setelah makan siang, karena mereka berdua pasti akan bertemu cepat atau lambat. Namun, setelah telepon tersambung, ibunya mengatakan bahwa dia tidak berada di hotel saat ini. Ini membuat Richard merasa tidak berdaya. Richardi, Betty dan saya sedang mencari proyek baru. Jika Anda pergi makan siang, maka lanjutkan saja. Oh, omong-omong, saya mendengar bahwa beberapa potong daging sapi wagyu baru saja tiba di dapur hari ini. Haruskah aku memanggil mereka untuk menyiapkannya untukmu? Kata ibunya. Richard sedikit kecewa. Tidak apa-apa, Bu, aku akan membiarkanmu bertemu dengan istriku. Jangan terburu-buru, ini Gracia, kan? Aku kenal dia, jangan khawatir. Richard sama sekali tidak terkejut, dengan kemampuan ibunya, dia pasti sudah menyelidiki Gracia secara menyeluruh. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkannya tinggal di sisinya. Oke, Bu, silakan lanjutkan bisnismu. Richard siap menutup telepon. Tunggu, Richardi, ada yang ingin kukatakan padamu. Aku ingin melihat bagaimana Gracia sebagai pribadi dan apakah dia seorang penggali emas atau bukan. Jadi jangan katakan padanya bahwa aku sudah kembali, ibunya tiba-tiba dikatakan. Bu, Gracia bukan penggali emas. Kata Richard cemas. Ya, aku juga berpikir begitu, tapi biarkan aku melihatnya dulu, oke? Setelah itu, kamu bisa membawanya menemuiku. Tidak perlu terburu-buru, Karen Lee menatap Gracia melalui kamera keamanan. Apakah kamu benar-benar putri musuhku? Tapi kamu tidak terlihat seperti itu. Orang tuamu pasti sangat murah hati telah menanammu di sisi Richardi sejak kamu masih muda. Richardi masih sangat polos, jadi sebaiknya aku berhati-hati.
2. Karen bergumam pada dirinya sendiri. Bu, apa yang kamu bicarakan? Suaramu terlalu rendah. Aku tidak bisa mendengarmu. Tidak ada. Biarkan aku melihatnya dengan baik dulu sebelum kamu membawanya menemuiku. Jangan khawatir tentang itu. Richard benar-benar tidak berdaya. Oke, Bu, sampai jumpa. Ya, makanlah apapun yang Anda inginkan, dan minum anggur apapun yang Anda suka. Tapi jangan minum jika Anda akan mengemudi. Oke. Menutup telepon, Richard melihat Gracia menghampirinya. Mengapa ibunya berpikir bahwa Gracia adalah seorang penggali emas? Dia pasti tidak. Karena jika ya, Gracia pasti sudah kabur dengan tuan muda yang kaya. Hubi, siapa yang kamu panggil? Gracia datang. Tidak ada. Richard menggelengkan kepalanya. Dia telah merencanakan untuk membawa Gracia ke lantai atas hari ini, tetapi karena ibunya tidak ada di sini, dan dia berkata dia ingin mengamati Gracia terlebih dahulu, lebih baik tidak melakukannya. Kalau begitu ayo masuk. Keduanya bersiap untuk masuk. Namun, pintu terbuka lebih dulu. Itu adalah Direktur Ayana. Dia berkata, Direktur Jordan, Anda harus menyelesaikan tagihannya terlebih dahulu. Kami telah memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan Anda. Betapa memalukannya jika Direktur Zanel melihat bahwa Gracia yang membayar tagihannya nanti. Dia harus melanjutkan pertunjukan ini. Ingin terus pamer. Episode 163. Richard Cannon tahu apa yang dia coba lakukan. Dia ingin terus pamer. Tapi bagaimana dia mengizinkannya? Bagaimana jika dia menolak untuk menandatangani kontrak pada akhirnya? Richard berkata, nah, karena Anda telah menyetujui kontrak, lalu mengapa Anda tidak menandatanganinya dan membayar depositnya terlebih dahulu? Richard tahu Gracia telah membawa kontrak itu bersama mereka. Direktur Ayana mengerutkan kening dan merasa tidak senang. Apakah mereka takut dia akan kembali pada kata-katanya? Beraninya mereka memandang rendah dirinya seperti itu. Dia berkata dengan marah, apa artinya ini? Jika saya memberitahu Anda untuk membayar tagihan, maka Anda harus melakukan apa yang saya katakan. Apakah Anda takut saya akan merobek Anda tanpa menandatangani kontrak? Gracia menghela nafas, jangan marah, Direktur Ayana. Bagaimana mungkin aku tidak? Apa yang dia maksud dengan itu? Dia memelototi Richard. Baik, bawa sekarang. Kalau tidak, kalian berdua akan memanggilku pekerja lepas. Dia tidak senang. Gracia ragu-ragu. Sejujurnya, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Direktur Ayana tentang Richard, dia tidak ingin dia menandatangani kontrak lagi. Dia tidak ingin Richard dianiaya juga. Istri, bisakah kamu membawa kontrak itu? Kata Richard. Gracia terdiam, tapi Richard tersenyum padanya. Dia tergerak oleh gerakannya. Gracia mengambil kontrak. Direktur Ayana menandatanganinya dengan mendengus dan segera mentransfer $30.000 ke rekening Bank Gracia. Apakah kita sudah selesai sekarang? Direktur Ayana berkata sambil memelototi Richard. Oke, aku akan membayar tagihannya sekarang, kata Richard sambil menuju meja depan. Hanya satu kata sudah cukup untuk menyelesaikan tagihan. Direktur Jordan, apakah ini suami Anda? Saya sarankan Anda mengganti yang baru. Dia harus memperhatikan kata-katanya. Kata Direktur Ayana. Gracia mengerutkan kening. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Direktur Ayana kembali ke dalam, merasa puas. Richard kembali setelah berbicara dengan resepsionis. Gracia berkata dengan suara rendah, Hubi, apakah kamu merasa bersalah? Richard tersenyum. Mengapa dia? Dia bisa menutup perusahaan Direktur Ayana hanya dengan panggilan telepon sederhana. Di matanya, dia tidak lebih dari badut. Tidak apa-apa. Ayo masuk, kata Richard. Gracia sangat tersentuh. Dia tidak akan pernah mengubah suaminya, kecuali jika Richard meninggalkannya sendiri. Mereka berjalan ke kamar pribadi, dan Gracia membuka anggur merah yang baru saja dia beli. Melihatnya, Richard bertanya-tanya mengapa ibunya mencurigainya sebagai penggali emas. Dia hanya tidak bisa mengerti. Dia sangat beruntung telah bertemu Gracia, dan dia yakin ibunya akan menyukainya. Makanan disajikan dengan cepat, dan mereka tampak spektakuler. Richard tidak bisa minum karena dia akan mengemudi nanti. Namun, Direktur Zanel terus menatap Richard dan Gracia dengan tatapan jijik. Richard bertanya-tanya mengapa dia melihat mereka seperti itu. Dia tidak melakukan apapun untuk menyinggung perasaannya. Wow, makanan di sini sangat enak. Aku ingin makan semangkuk sup lagi.
Direktur Zanel tersirat. Dia sudah lama ingin mencoba lobster biskuit di sini. Dia telah melihat orang-orang mempostingnya di media sosial mereka, dan dia lupa memesannya sekarang. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan untuk mencobanya karena mereka sudah ada di sini? Direktur Ayana menatap Gracia. Memang, dia juga ingin mencoba sup. Tapi melihat menu barusan, harga supnya lebih dari $500. Yang mahal harganya sampai ribuan, bahkan ada yang Rp10.000. Gracia mengangguk tak berdaya. Direktur Ayana tersenyum dan segera memanggil pelayan untuk memesan sup. Setidaknya dia mengerti. Lagi pula, Direktur Claire belum menandatangani kontrak. Setelah pelayan masuk, ketiga wanita itu melihat-lihat menu sup sebelum memilih sebagian besar lobster biskuit. Itu mencapai sekitar $1.800, dan hati Gracia tenggelam. Tetap saja, itu tidak dianggap terlalu mahal. Ketika sup tiba, Direktur Zanel mengambil foto dan mempostingnya di media sosialnya dengan judul, "Aku sudah makan banyak sup sebelumnya, dan yang ini cukup enak." Kemudian ketiga gadis itu mulai menyendok sup. Richard hendak menyendok sesendok untuk Gracia ketika Direktur Zanel tiba-tiba mengerutkan bibirnya dan berkata, "Supnya tidak banyak." Dia memberi isyarat agar kedua pekerja lepas itu tidak minum sup mahal itu. Richard mengerutkan kening, tetapi masih mengambil alih sendok dan mengisi mangkuk untuk Gracia. Kemudian dia bersiap untuk mengisi mangkuk untuk dirinya sendiri. Supnya memang terlihat sangat segar. "Cukup, hampir selesai," kata Direktur Zanel. Supnya sangat lezat sehingga dia ingin meminumnya sendiri. Richard mengabaikannya dan mengambil mangkuk untuk dirinya sendiri. Melihat ini, Direktur Zanel mengisi mangkuk besar untuk dirinya sendiri untuk mencegah Richard dan Gracia minum lebih banyak. Gracia tidak keberatan, tapi Richard keberatan. Lagi pula, dialah yang makan gratis di sini. "Ayana, lain kali jangan bawa orang seperti itu untuk makan siang. Mereka mungkin bahkan tidak tahu bagaimana mencicipi sup seperti ini." "Sayang sekali," Direktur Zanel berkata dengan nada aneh. Tentu saja, Direktur Ayana tahu apa yang dia maksud. Dia hanya bisa tertawa kering. Setelah menghabiskan sup, semua orang keluar dari kamar pribadi. Direktur Ayana berpura-pura membayar tagihan, padahal sebenarnya Richard sudah membayarnya. Richard mengemudi dari tempat parkir. "Jangan pergi hari ini, Ayana. Kenapa kita bertiga tidak kembali ke sini untuk makan malam nanti?" kata Direktur Zanel. Mata Direktur Ayana berkedut. Jika mereka kembali untuk makan malam, maka dialah yang harus membayar. Tentu saja dia tidak mau. "Aku punya sesuatu untuk dilakukan nanti." "Baik-baik saja maka." Direktur Zanel kecewa. Dia sangat marah pada Richard dan Gracia karena makan begitu banyak. Itu semua karena mereka sehingga mereka tidak bisa kembali untuk makan malam. Dia tidak senang. "Oh, kenapa kita tidak memanggil taksi saja? Saya tidak ingin duduk di mobil ini lagi," kata Direktur Zanel. Direktur Ayana ragu-ragu. Mereka masih harus kembali ke perusahaan Gracia karena Direktur Claire belum menandatangani kontrak. Gracia mengerutkan kening. Richard sudah mengemudikan mobilnya. Direktur Zanel berkata langsung, "Kalian berdua bisa kembali sendiri. Saya merasa tidak nyaman duduk di mobil itu." Richard terdiam. Dia keluar dari mobil. Dia tidak keberatan meninggalkan mereka jika Direktur Claire sudah menandatangani kontrak. "Mobil seperti apa yang membuatmu merasa nyaman untuk duduk?" kata Richard. "Setidaknya Mercedes-Benz atau BMW kurasa. Mobilmu berisik seperti traktor." Direktur Zanel menggelengkan kepalanya. Baik sutradara Ayana maupun sutradara Claire berpikiran sama. Gracia marah. Mobil itu jelas cukup nyaman. Mengapa mereka harus mengatakan itu? "Suamiku, ayo kembali." Gracia tidak ingin menandatangani kontrak dengan Direktur Claire lagi. Dia sangat marah sekarang, "Kenapa kita harus kembali?" Richard tersenyum. Bukankah dia menginginkan Mercedes-Benz atau BMW kan? Dia bisa mendapatkannya langsung dari koleksi ibunya di tempat parkir itu. "Lupakan saja, itu hanya untuk sementara kan?" kata Direktur Ayana. Dia masih senang karena dia diperlakukan dengan sangat baik hari ini. Kemudian dia dan Direktur Claire duduk kembali di mobil. Direktur Zanel melengkungkan bibirnya dan berkata, "Baiklah, aku tidak ingin memanggil taksi lagi. Tapi aku memperingatkanmu, aku tidak akan naik mobil seperti ini untuk kedua kalinya." Kemudian dia bersiap-siap untuk masuk ke dalam mobil. Gracia menghela napas, merasa kasihan pada Richard.
Dia benar-benar pengertian. Richard tidak mau repot-repot berdebat dengannya. Dia duduk kembali di mobil dan hendak pergi. Tetapi saat ini, resepsionis restoran kehabisan kotak di tangannya. Richard melihatnya dan secara alami berhenti. Resepsionis berlari ke jendela mobil dan berkata, "Manajer telah menyuruh kami untuk membawakan sup rebus untuk Anda. Tolong bawalah." Richard terkejut. 3 wanita yang duduk di belakangnya tercengang. Sup rebus. Mereka baru saja memeriksa menu, dan harganya lebih dari $5.000. Itu dibuat dengan semua ramuan obat paling mahal. Dan sekarang mereka memberikannya secara gratis. Gracia juga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah manajer hotel mengenal Richard? Mengambil sup di dalam mobil, memang ada aroma khusus yang membuat mereka mengeluarkan air liur. Apakah Anda membutuhkan mobil juga? Manajer meminta saya untuk membawa kunci mobil juga. Kami punya BMW, Mercedes, dan Rolls-Royce. Mana yang Anda pilih? Resepsionis itu berkata dengan senyum sopan. Dia telah menerima telepon dari Betty untuk tidak menyebutnya sebagai tuan muda Richard di depan Gracia. Ada beberapa kunci di tangannya. Ketiga wanita itu tercengang, terutama Direktur Zanel. Apa yang sedang terjadi? Dia sebenarnya punya begitu banyak mobil untuk dikendarai. Dia sendiri belum pernah duduk di Rolls-Royce sebelumnya. Baik sutradara Ayana maupun sutradara Claire terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia membawa mereka ke sini karena dia mengenal manajernya? Jika itu masalahnya, maka mereka seharusnya memesan lebih banyak sekarang. Tidak perlu. Mobil ini sudah cukup. Richard menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin mengendarai mobil lain. Kalau tidak, dia harus kembali untuk Buick Zelda. Hei, kirim aku kembali dengan Rolls-Royce. Aku belum pernah naik Rolls-Royce sebelumnya, kata Direktur Zanel. Siapa yang tahu bahwa orang ini sebenarnya sekuat ini? Wajahnya terbakar karena malu. Episode 164. Direktur Zanel sangat menantikannya. Dia sudah lama ingin duduk di Rolls-Royce. Dia telah melihat teman-temannya pamer setiap kali mereka berada di mobil mewah seperti Maybach atau bahkan Porsche. Sekarang adalah waktunya. Itu adalah kesempatan baginya. Dia awalnya sangat senang. Direktur Ayana telah mengundangnya untuk makan siang di hotel kelas atas, dan makanannya sangat lezat, tapi sekarang sepertinya dia salah mengira semuanya. Melihat resepsionis begitu sopan kepada Richard Cannon, bahkan memberinya sup dan membiarkannya mengemudikan mobil mewah mereka. Dia bertanya-tanya siapa yang membayar tagihan tadi. Direktur Zanel tiba-tiba merasa wajahnya terbakar karena malu. Jadi dia adalah freeloader yang sebenarnya. Pada saat ini, Direktur Zanel merasa sangat malu. Dia bahkan menghentikan mereka dari mencoba sup tadi. Ini sangat memalukan. Dia memelototi Direktur Ayana dengan marah, yang juga dalam keadaan canggung. Dia tidak menyangka Richard begitu kuat. Ayo, naik Rolls-Royce. Direktur Zanel sangat menantikannya. Dia sudah merencanakan untuk mengambil foto nanti untuk diposting di media sosialnya. Foto lobster biskuit yang baru saja dia posting di media sosialnya telah menerima komentar iri, dan dia sekarang merasa sangat senang. Jika dia memposting dirinya di Rolls-Royce nanti, mereka semua akan panik. Dia tiba-tiba merasa bahwa Mercedes-Benz suaminya bahkan tidak sebagus itu. Itu hanya $3 juta. Maaf. Saya hanya tahu cara mengemudikan traktor seperti yang Anda sebutkan. Richard menggelengkan kepalanya. Wajah Direktur Zanel langsung memerah. Mobil ini bukan traktor. Sangat bagus. Saya hanya salah. Buick sebenarnya sangat nyaman dan stabil. Bahkan kedap suara juga, maksud saya bahkan tidak mendengar suara dari luar. Gracia meliriknya dengan dingin. Richard mengabaikannya. Dia berkata kepada resepsionis, "Tidak, terima kasih. Anda bisa kembali sekarang." Resepsionis mengangguk sambil tersenyum dan melanjutkan, "Lain kali Anda datang, Anda harus mencoba daging sapi Wagyu zaitun kami yang lezat. Ini benar-benar enak," manajer mengatakan ini. Betty telah menyebutkan daging sapi terakhir kali, dan begitu pula ibunya. Richard sangat ingin mencobanya, tetapi harganya sekitar $10.000. Direktur Ayana dan Direktur Claire terkejut. Mereka pernah mendengar tentang daging sapi Wagyu zaitun, tetapi mereka belum mencobanya. Gracia juga tercengang. Seberapa luas koneksi Richard sehingga dia diundang untuk mencoba daging sapi Wagyu zaitun di hotel. Dia memang penasaran.
Tapi dia tahu dengan jelas bahwa Richard tidak berasal dari keluarga kaya, tapi apa? Daging sapi Wagyu zaitun yang enak, yang harganya lebih dari $10.000 untuk 1 kilogramnya. Direktur Zanel tercengang. Jika dia memposting ini di media sosialnya, orang lain akan sangat iri. Hei, kenapa kamu tidak memesannya sekarang? Kudengar daging Wagyu zaitun itu sangat enak. Dan aku sangat ingin mencobanya, kata Direktur Zanel. Dia sangat ingin kembali dan mencobanya. Richard meliriknya. Jika saya yang memesannya, apakah Anda akan membiarkan saya memakannya dengan tenang? Bahkan meminum semangkuk lobster biskuit tidak mungkin. Itu akan membuatnya menyalak seperti anjing jika dia memesan daging sapi, apakah dia akan membiarkannya makan dengan tenang? Richard tidak bisa melakukannya. Aku. Wajah Direk Zanel menjadi semakin merah. Dia mengerti apa yang dimaksud Richard. Dia merasa lebih malu sekarang. Jika kita telah memesannya, maka kita semua harus memakannya bersama. Kamu juga. Ya, lain kali aku akan memesan ini, kata Richard, berpikir untuk memesannya lain kali dia datang dengan Gracia. Sayang sekali ibunya masih tidak yakin dengan Gracia. Oke, hati-hati. Richard pergi. Di dalam mobil, Direktur Claire dengan cepat menandatangani kontrak, bahkan mentransfer deposit kepadanya saat itu juga. Gracia tercengang, rasanya kesepakatan ini berhasil karena suaminya. Sesampainya di perusahaan Direktur Zanel, Direktur Ayana dan Direktur Claire juga turun dari mobil. Mereka tampak seperti mereka memiliki lebih banyak untuk berbicara satu sama lain, dan mereka bahkan mungkin tinggal selama beberapa hari lagi. Richard tidak peduli dan pergi bersama Gracia dengan cepat. Mereka bertiga menyaksikan Buick pergi. Aku benar-benar tidak tahu. Dia sangat tidak menonjolkan diri. Dia benar-benar mengendarai Buick ke hotel bintang 5. Dia bahkan diundang untuk makan daging Wagyu zaitun. Kudengar kamu harus memesan terlebih dahulu, dan tidak siapapun boleh mencobanya. Dia bahkan bisa saja mengendarai Rolls-Royce itu juga. Dia bukan orang biasa, Direktur Zanel tiba-tiba iri pada Gracia. Bagaimana dia bertemu dengan suaminya yang kaya ini? Suaminya hanya mampu mengendarai Mercedes-Benz $3 juta. Mengapa dia tidak bisa menemukan suami seperti itu juga? Dengan begitu dia bisa makan di restoran bintang 5 setiap hari. Richard sudah menjadi milik orang lain, ditambah dia tidak muda lagi. Meskipun dia masih memiliki sosok yang sangat baik dengan pantat yang gagah, dia adalah seorang pria muda, dan dia mungkin tidak akan tertarik padanya. Direktur Zanel sedikit tertekan. Ya, dia sama sekali tidak sederhana. Kurasa dia pasti dari keluarga yang sangat kaya. Direktur Ayana menganalisis. Direktur Claire juga mengangguk. Aku juga berpikir begitu. Orang kaya sejati memiliki sopan santun. Pemuda barusan itu rendah hati dan sangat tidak menonjolkan diri. Yah, kita seharusnya memesan daging sapi Wagyu zaitun sekarang. Sayang sekali, kami memiliki kesempatan untuk mencobanya, tetapi kami melewatkan kesempatan itu sepenuhnya. Ditambah lagi, saya bahkan dapat memiliki kesempatan untuk duduk di Rolls-Royce juga. Sayang sekali. Direktur Zanel merasa sedih. Jika dia lebih sopan terhadap Richard, maka mungkin dia akan memesan daging sapi. Saat dia berpikir begitu, dia sedikit kesal. Ayana, kenapa kamu harus bersikap seolah-olah kamu baru saja memperlakukanku? Kukira mereka adalah para freeloader, tapi nyatanya, akulah orangnya. Sekarang mereka pasti menganggapku sebagai badut. Direktur Ayana sangat malu sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Tentu saja, sulit bagi Direktur Claire untuk angkat bicara juga. Jangan marah. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan malam nanti? Direktur Ayana berkata dengan lembut. Makan malam apa? Aku sangat marah sekarang. Direktur Zanel berkata dengan marah. Apa yang kamu khawatirkan? Aku yakin mereka tidak akan memiliki kesan buruk padamu. Aku bahkan melihat itu. Direktur Ayana mulai berkata. Direktur Claire tercengang. Direktur Ayana jelas memuntahkan omong kosong sekarang. Dia benar-benar mengatakan bahwa Richard naksir dia. Benarkah? Tapi umurku sekarang lebih dari 30 tahun, dan dia mungkin belum genap 20 tahun. Akankah dia memandangku sebagai seorang wanita? Mengapa aku tidak menyadari bahwa dia sedang menatapku? Direktur Zanel bingung, lupakan saja. Apa sebenarnya yang dilakukan perusahaannya? Direktur Zanel bertanya. Ini adalah perusahaan pelatihan. Jika Anda perlu melatih staf Anda, maka Anda dapat pergi dan menemukannya.
Mungkin jika Anda mengajaknya keluar sendirian, dia akan membawa Anda ke restoran itu sekarang. Siapa tahu, mungkin dia bahkan akan memesannya. Anda daging sapi Wagyu Zaitun yang sangat ingin Anda coba. Benarkah? Kalau begitu, aku akan kembali dan bertanya pada suamiku. Direktur Zanel berpikir itu adalah ide yang bagus. Kembali ke hotel itu, bahkan makan makanan yang begitu mahal. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa pusing. Setelah Richard mengantar Gracia kembali, hari sudah sore. Dia awalnya ingin melakukan perjalanan ke gym tinju. Bagaimanapun, dia perlu melatih ototnya dengan cepat. Di perjalanan, Gracia tidak bertanya apa-apa. Dia masih penasaran dengan apa yang telah Richard alami. Mereka tumbuh bersama tanpa orang tua, jadi dia yakin dia bukan anak kaya. Tapi lalu bagaimana dia memiliki begitu banyak koneksi? Istri, bawa sup ini ke perusahaan. Richard berkata sambil menyerahkan sup kepada Gracia. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ayo kita minum bersama." Richard tersenyum. Dia membuka kotak itu dan mengisi mangkuknya. Dia juga mengisi mangkuknya sendiri dan menyesapnya. Itu benar-benar lezat. "Hubi, tanpamu, aku benar-benar tidak bisa menyelesaikan kesepakatan ini hari ini," kata Gracia dengan nada sangat serius. Richard tiba-tiba ingin menciumnya pada saat itu, tetapi setelah itu, dia berkata kepadanya, "Lalu tidakkah Anda harus membantu saya dengan sesuatu? Menjanjikan sesuatu padaku? Tentu, apapun yang kamu katakan." Wajah Gracia memerah dan jantungnya berdebar kencang. Apa yang dia inginkan? Apakah dia ingin melakukannya di tempat parkir? Bukankah itu juga, Gracia merasa gugup hanya dengan memikirkannya. Bagaimana jika seseorang melihat mereka? "Baiklah, istriku, karena kamu berkata begitu, aku akan membawamu ke toko mobil 4S untuk mengambilkan mobil untukmu sekarang." "Kamu tidak boleh menolak," kata Richard. "Kamu sangat baik padaku." Episode 165. Gracia Jordan benar-benar tersentuh. Apakah Richard Cannon sangat ingin membelikannya mobil? Tapi itu benar-benar mahal untuk membeli mobil saat ini. Dia ragu-ragu. "Suamiku, kau sudah berjanji padaku. Jadi kau tidak bisa menolak tawaranku," kata Richard. Gracia meletakkan mangkuk sup dan memeluk Richard. Dia berbisik, "Hubi, kamu sangat baik padaku." Richard tersenyum. Gracia begitu murni dan polos. Memeluknya seperti itu, dan bahkan pikiran kotor pun tidak muncul di benaknya. "Kalau begitu, apakah kamu setuju?" "Oke, saya setuju. Tapi saya akan memutuskan mobil mana yang ingin saya beli. Kalau tidak, Anda tidak bisa membelikan mobil untuk saya." "Tentu." Setelah mereka berdua menghabiskan sup mereka, Richard sangat bersemangat sehingga dia ingin pergi ke toko mobil sekarang. Lagi pula ini masih pagi, dan Richard tidak sabar untuk membelikannya mobil. Mungkin pada saat yang sama, dia juga bisa membeli satu untuk dirinya sendiri juga. "Bagaimana kalau besok? Aku masih ada rapat yang harus kuhadiri nanti." Gracia berkata ringan, khawatir itu akan menghilangkan suasana hati Richard. "Besok?" Richard ragu-ragu. Dia sudah berjanji untuk pergi dengan Zelda main kembali ke rumahnya. "Mungkin lusa," dia pikir. "Hubi, apakah kamu punya rencana besok? Lalu bagaimana dengan lusa?" Gracia dengan cepat berkata. Dia begitu pengertian, dan dia tiba-tiba merasa kasihan padanya. Dia seharusnya tidak menyetujui permintaan Zelda, tetapi dia benar-benar tidak bisa menolaknya. Bibi Mani sudah menganggap Richard sebagai pacar putrinya, jadi mereka harus melanjutkan pertunjukan. Dia menghela nafas dalam hatinya. "Ya, ayo pergi ke sana lusa kalau begitu." Richard mengira dia mungkin akan kembali setelah makan malam besok. Meskipun itu akan menjadi perjalanan yang panjang di malam hari, tetap saja, dia akan kembali paling lambat keesokan paginya. "Baiklah kalau begitu, suamiku, aku akan pergi ke perusahaan sekarang." Gracia membuka pintu mobil dan melambaikan tangan pada Richard. Setelah duduk di kantornya, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari mobil yang harganya sekitar 50 hingga 80 ribu dolar. Sama sekali bukan Mercedes-Benz atau BMW, itu terlalu mahal. Mobil murah bisa digunakan untuk saat ini. Ketika saya membuat cukup di masa depan, saya akan mengubahnya. Tidak, saya akan membelikannya untuknya. Gracia memandangi mobil-mobil itu sebentar sebelum memilih yang harganya sekitar 70 ribu dolar. Itu adalah mobil yang sederhana dan bagus, dan dia menyukainya.
Setelah memutuskannya, dia menutup teleponnya, merasa dicintai. Hubi, kali ini kamu akan membelikanku mobil. Lain kali, aku akan membelikanmu BMW atau mobil sport. Dia senang ketika dia memikirkan Richard membelikan mobil untuknya. Dia tidak bisa menunggu sampai lusa. Gracia sangat senang. Dia tidak sabar menunggu Richard membawanya ke toko. Saat itu, ada ketukan di pintunya, dan Gracia menjawab agar orang itu masuk. Itu adalah Queenie Carson. Karena dia tidak bisa mengucapkan selamat tinggal pada Gracia dan berterima kasih atas semua yang telah dia lakukan untuk dia dan saudara perempuannya. Ketika dia pergi tadi malam, dia datang ke sini secara pribadi untuk bertemu dengan Gracia. Guru Jordan, Queenie masuk. Gracia tersenyum. Queenie sepertinya tidur nyenyak. Halo, tempat seperti apa yang Richard temukan untukmu? Gracia penasaran. Itu disebut. Aku sebenarnya tidak ingat. Queenie berpikir sejenak dan berkata. Dia benar-benar tidak menyadarinya. Tidak apa-apa kalau begitu. Aku akan pergi melihat-lihat tempat kamu tinggal dalam beberapa hari, kata Gracia, merasa jauh lebih yakin. Dia penasaran di mana Richard menemukan tempat untuk Queenie. Richard keluar dari alun-alun dan pergi ke toko furnitur untuk membeli beberapa furnitur untuk Queenie. Rumah itu terlalu kosong dan tidak nyaman baginya saat ini. Dia telah menghabiskan lebih dari $30.000 dan hanya tersisa $40 hingga $50.000 di kartunya. Dia mengingatkan dirinya sendiri untuk menelepon ibunya untuk meminta lebih banyak uang sehingga dia akan memiliki cukup uang untuk membeli mobil untuk Gracia lusa. Melihat bahwa baru sekitar pukul 3 sore, Richard menggunakan sistem navigasi untuk menemukan sasana tinju yang diperkenalkan ibunya kepadanya. Dia sangat bersemangat pada awalnya, tetapi dia terkejut ketika dia melihat bahwa itu bukan gym yang besar. Itu bahkan tidak memiliki papan nama yang besar. Stadion tinju ini agak terpencil dan papan namanya sudah sangat tua. Namun, karena ibunya telah merekomendasikannya kepadanya, itu akan baik-baik saja. Ketika dia masuk ke dalam, dia menemukan bahwa banyak orang sedang berlatih di ruang kumuh, dan mereka semua kuat dan tinggi. Richard tercengang melihat mereka. Suara karung pasir meninju bergema di ruangan itu. Hei, siapa yang kamu cari? Seorang wanita menoleh dan berteriak padanya. Dia berjalan dan menyebutkan namanya secara langsung. Wanita itu menatapnya dan berkata, kamu adalah Richard Cannon. Ya. Richard sangat terkejut. Wanita di depannya memiliki rambut yang sangat pendek dan kulit yang gelap. Tapi fitur wajahnya cukup cantik, dan sosoknya sangat bagus, terutama pinggangnya yang ramping. Dia sangat kurus, tetapi tangan dan kakinya sangat berotot. Dia tahu bahwa dia bukan wanita biasa. Kemarilah, kata wanita itu. Richard mengikutinya ke samping. Wanita itu berjongkok dan mengikatkan sesuatu di lutut Richard. Itu tampak seperti pelindung lutut. Itu terbuat dari kain, tetapi sepertinya ada manik-manik besi di dalamnya. Ada sedikit beban pada mereka, jadi mereka harus digunakan untuk melatih kaki. Ini beratnya 1 kilogram. Pakai itu bersamamu, dan jangan dilepas, kata wanita itu. Sepanjang waktu, Richard terkejut. Ya, ibumu biasanya membawa 30 kilogram, dan dia tidak pernah melepaskannya, kata wanita itu. Richard terkejut. Ibunya membawa beban yang begitu berat selama ini. Kenapa dia tidak menyadarinya sebelumnya? Ibumu punya perusahaan teknologi di Amerika Serikat. Spesialisasinya membuat logam yang ukurannya kecil, tapi masih sangat berat. Bisa juga dibuat menjadi gelang atau bahkan jam tangan, dan ibumu memakainya sepanjang waktu, wanita melanjutkan. Richard tercengang. Apakah ibunya ahli dalam tinju? Tapi, bukankah dia hanya wanita biasa? Richard merasa sulit untuk percaya bahwa ibunya tidak hanya kaya, tetapi juga seorang pejuang yang cakap. Ini hanya. Mulai sekarang, kamu akan datang ke sini setidaknya 3 kali seminggu selama setengah hari setiap kali. Aku akan mengajarimu dasar-dasarnya terlebih dahulu, lalu kamu akan mulai melatih tubuhmu. Tubuhmu terlihat baik-baik saja, tetapi mungkin tidak terlalu tahan lama dalam pertarungan. Kamu harus menjadi lebih kuat. Wanita itu berkata dengan serius. Tentu saja, Richard tidak keberatan dengan ini. Itu adalah kesempatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dia perlu berolahraga. Kemudian wanita itu mulai mengajar. Namanya Draco Logan, dan itu jelas nama laki-laki. Dia secara pribadi melatih Richard, dan ini menarik banyak pandangan iri ke arahnya di stadion. Richard, tentu saja, tidak peduli tentang ini.
Dia bekerja sangat keras, tetapi setelah seharian, dia hanya belajar beberapa gerakan sederhana dan fokus untuk melatih fisiknya. Draco menekankan pada aspek fisik dari kemampuan bertarungnya, dan Richard tidak cukup baik saat ini. Baru pada pukul 8 malam Draco akhirnya melepaskan Richard. Di dalam mobilnya, seluruh tubuhnya gemetar, seolah-olah anggota tubuhnya bukan miliknya. Dia terlalu lelah dari pelatihan. Richard mengemudi untuk menjemput Gracia. Ketika dia tiba di alun-alun, Gracia terkejut melihat Richard basah oleh keringat. "Suamiku, ada apa?" "Aku mengambil pelajaran tinju." Richard duduk di kursi pengemudi, merasa lemas di sekujur tubuh. Gracia tercengang. "Tinju." Dia masuk ke mobil, dan Richard mengantarnya kembali. Dia mandi dan segera tertidur di sofa. Dia hanya terlalu lelah. Gracia keluar dari kamar mandi dan menatapnya, yang sedang tidur tanpa baju. Dia tersenyum dan berjalan untuk menutupinya dengan selimut. "Selamat malam, suami." Dini hari berikutnya, setelah mengirim Gracia ke alun-alun, Richard mengatakan kepadanya bahwa dia akan kembali larut malam ini. Dia harus menemani Zelda pulang. Gracia berpikir bahwa Richard akan mengikuti pelajaran tinju lagi, jadi dia menyuruhnya untuk berhati-hati dan tidak melukai dirinya sendiri. Richard setuju dengan rasa bersalah dan setelah dia pergi ke kantor, Richard menelepon Zelda. Zelda memberitahunya bahwa dia ada di alun-alun, dan Richard terkejut. Segera, Zelda keluar dari lift. Dia sangat cantik hari ini. Celana jeans ketatnya menggambarkan lekuk tubuhnya yang menawan, bersama dengan sepatu hak tingginya, dan dengan setelan kasual, dia terlihat sangat mempesona. Dia gugup tadi malam. Dia takut Richard akan sibuk dan membatalkan rencana mereka hari ini. Baru setelah menerima teleponnya barusan dia akhirnya merasa lega. Dia masuk ke mobil, dan dia bisa dengan jelas mencium aroma parfumnya. Richard terbatuk. Zelda berdandan seperti ini membuatnya terlihat sangat menggoda. "Jangan menatap. Kamu sedang melatih dirimu sekarang. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia," katanya. Richard terdiam dan dengan cepat bertanya di mana rumahnya. Zelda mengatakan bahwa itu tidak terlalu jauh dan hanya 1,5 jam perjalanan jauhnya. Dia menghela napas lega. Dia tidak mampu untuk berada terlalu jauh. Lagi pula, dia masih harus kembali untuk membeli mobil untuk Gracia besok. Zelda melihat kaki Richard gemetar. "Apakah ini karena tindakan tadi malam?" "Richard, tadi malam kamu," kata Zelda dengan suara rendah. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Richard mengerti dan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. "Tidak, aku pergi untuk pelajaran tinju kemarin." "Tinju?" Dia terkejut. "Untuk apa?" "Ini sangat sederhana. Aku ingin menjadi pria terkuat di dunia." Richard berkata sambil matanya berbinar.